Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dimana setiap warga negaranya itu memiliki hak yang sama atas pengambilan keputusan yang mereka lakukan agar bisa merubah kehidupan mereka. Nah, dalam demokrasi ini tentunya ada beberapa hal atau beberapa fondasi-fondasi utama yang tentunya dilandasi oleh hal yang mendasar. Nah, yang pertama ada nilai toleransi. Pada nilai ini tuh setiap warga negara wajib menghormati berbagai pendapat yang ada dan wajib menghormati setiap keberagaman yang ada di Indonesia. Mempromosikan penghargaan terhadap perbedaan pandangan tanpa adanya keterbatasan kebebasan dari setiap warga negara. Nah, nilai yang selanjutnya ada nilai dari kebebasan mengemukakan pendapat. Dalam nilai ini tuh menekankan pentingnya bahwa memilih atau mengeluarkan hak suara setiap warga negaranya itu tanpa adanya rasa takut. Nah, yang selanjutnya ada nilai kebebasan berkomunikasi yang berpartisipasi aktif dalam menuntut dialog transparansi dan akses informasi yang adil. Nah, sementara itu nilai kepercayaan diri menjadi berpartisipasi aktif juga dalam proses politik. Nah, bukan hanya kepercayaan diri saja yang berpartisipasi aktif dalam proses politik, namun tanggung jawab dari pemerintahan juga dijunjung tinggi gitu dalam hal itu dengan menekankan pada akuntabilitas dan ketransparansian mereka. Nah, yang terakhir ada nilai dari kerjasama. Nah, pada nilai ini tuh dijunjung tinggi juga karena sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dapat mencapai tujuan bersama dengan adanya kolaborasi dari berbagai pihak. Peran mahasiswa dalam demokrasi ini sangat penting. Jadi mereka berkontribusi melalui partisipasi aktif dalam kegiatan politik dan sosial, termasuk organisasi mahasiswa dan kampanye politik. Selain itu, mahasiswa juga menjadi penggerak dalam advokasi hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta memainkan peran dalam mendidik dan memperluas wawasan politik. Dengan kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat, mahasiswa bisa menciptakan ruang diskusi secara terbuka dan memiliki inovasi yang kreatif untuk menyelesaikan suatu masalah baik di politik maupun di sosial. Mahasiswa juga diajarkan untuk bertanggung jawab dalam tindakan atau keputusan mereka dalam bekerja sama untuk kolaborasi menciptakan tujuan bersama yang mendukung nilai-nilai demokrasi. Pemilu tahun 2024 menjadi momentum krusial dalam menghadapi tantangan negara seperti krisis ekonomi, persatuan bangsa, ketahanan negara, dan hak asasi manusia. Melalui proses demokratis, masyarakat dapat memilih pemimpin yang memiliki visi dan kebijakan untuk mengatasi tantangan ini dengan langkah yang solutif dan efektif. Selain itu, demokrasi memungkinkan perencanaan pembangunan yang inklusif, mendorong inovasi, mengatasi ketidakadilan, dan mengamankan hak asasi manusia. Partisipasi aktif dalam pemilu juga penting untuk mengembangkan sistem politik yang kuat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memperkuat lembaga-lembaga demokratis. Sebelum kepada inti dari isi, mari kita berdalih dahulu kepada berita yang kian menghangat pada pemilu Capres dan Cawapres tahun 2024 ini, di mana peraturan pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa persyaratan minimal umur untuk calon wakil presiden adalah 40 tahun. Namun terjadi perubahan oleh MK di mana tercantum dalam perubahan MK Nomor 90 PUU Tahun 2003 yang menyatakan bahwa persyaratan umur minimal calon wakil presiden adalah 35 tahun. Hal ini menyebabkan kontroversial di tengah masyarakat, terutama mengenai politik dinasti. Hal ini kami angkat menjadi topik dalam kuesioner untuk melihat bagaimana respon partisipan pada pemilu Capres dan Cawapres tahun 2024. Selain itu, untuk mengetahui apakah partisipan sudah menerapkan nilai-nilai demokrasi pada pemilu tahun 2024 ini. Pada penelitian kali ini, kami menentukan populasi yaitu mahasiswa manajemen kelas D Universitas Siliwangi. Setelah dilakukannya penyebaran kuesioner, kami mendapatkan partisipan berupa sampel sebanyak 25 orang. Dengan kriteria partisipan yaitu merupakan mahasiswa manajemen kelas D Universitas Siliwangi dan juga mengikuti pemilu pada tahun 2024.
Adapun metode penelitian yang kami gunakan berupa survei deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan juga instrumen yang kami gunakan berupa kuesioner. Hasil dari kuesioner dapat disimpulkan kami mendapat 2 jawaban, di mana yang pertama itu mengenai topik yang kami geluti. Bagian besar partisipan itu tidak setuju adanya perubahan peraturan MK di mana diubahnya persyaratan minimal untuk umur calon wakil presiden. Dan dalam konteks yang kami teliti ini, sebagian partisipan itu sudah menerapkan nilai-nilai demokrasi, khususnya nilai kebebasan hak berpendapat dan juga kebebasan untuk memilih. Namun, lebih dari 70% partisipan itu belum dapat mengungkapkan pendapatnya secara langsung. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya faktor internal dari dalam diri partisipan. Baik, untuk kesimpulannya bahwa demokrasi untuk mahasiswa yang ada di Indonesia itu memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif dan juga dalam kehidupan sehari-harinya, kemudian khususnya dalam pemilu 2024 ini menjadi topik utama yang kami akan ambil, dan mahasiswa harus ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka secara langsung dengan menerapkan nilai demokrasi, kebebasan hak dalam memilih, dan kebebasan dalam berpendapat. Kemudian, keadilan dalam pemilihan umum menjamin bahwa setiap suara dihormati dan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili keinginan semua masyarakat, terutama mereka yang diwakilinya. Dan hal ini penting untuk memastikan bahwa suara mahasiswa juga didengar dengan adil dan juga diproses secara seksama, dan pemilihan ini memberikan hasil yang dapat dipercaya secara martabat dan juga secara transparan. Sehingga pada kolerasinya bahwa demokrasi yang ada pada saat ini, terutama dalam masyarakat dan juga mahasiswa, yang kami peroleh dari kuesioner juga menunjukkan bahwa hasilnya itu positif. Dan demokrasi pada pemilihan pemilu 2024 kemarin, semua mahasiswa merasakan bahwa mereka mendapatkan hak untuk memilih dan kebebasan dalam berpendapat. Sekian, terima kasih. Audio Jungle.